Senandung berjumpa, berdansa bersamanya, menyentuh logika, menjawab semua tanya, meresapi indah, merasuki fana di semestanya. Sound of Road. Saya Jebo, saya Sion. The story never been told. Oh. Sudah Tengah genep setengah genepnya. biar ada telat oge Telat setengah. ya biasa udah jam 5 tadi mah telat asli jam 7 udah mah. Berarti tapi syuting jam setengah genepnya. Hah? Syuting setengah genep. Syuting setengah genap udah jam 7. Jam 7. Jadi itu kan dia pakai the flash orang kayak ganti tetes bet beran set. Ya kita kan request banyak banget nih, oh bener Iya. minta Pagi-pagi yang sangatnya menariknya di Menarik. Bandung. Untungnya sekarang nggak ada embun. Biasanya kan pagi-pagi itu edannya. nah, Udah kayak di London, South London. Fog, saya fog. Foggy die, Mas. oh ya buat teman-teman yang sekarang lagi ramai sakit aja pancaroba mungkin ya katanya Omikron juga virus ini lagi naik. Jadi kalau mau percaya Juga. itu Omikron boleh percaya, kalau percaya pancaroba boleh pancaroba. Itu jadi tapi yang jelas buat teman-teman yang masih sakit Nah. ya cepat sembuh lah. Cepat sembuh, misalnya kalau mau di swab ya bebas lah, itu terserah pemilihan kalian lah ya. Ya, Lebih baik istirahat di rumah aja. istirahat di rumah Sampai pulih. Yang sehat juga tetap jaga kondisinya, jangan sampai telat makan dan ngopi. Biasakan pagi-pagi itu sarapannya buah dan susu. Saya mungkin ini udah disetting hampir mau lebaran pasti kayak gini. Ya. Jadi siap-siap aja tahun depan juga gitu. Ya, Bisa pakai tapi pakai yang masker terakhir lah. lah. Mudah-mudahan ini endemik lah, terakhir lah ya, udah ya. Jadi udah Sampai- pandemic, udah pandemic, endemic. Nah, Plan. udah lah Ya. beres lah, mudah-mudahan Tuhul ya. dasar euy. Kita semua sehat lah, semua sehat lah. Aya wae tuhul. Nah, oh gimana nih kemarin akan Apa, sempat kita si tim Riverside ini Tim kena apa ya? denda nih. Oh ya, kita balik ke Sirimas saja yang Dan- kemarin. Wah, edannya Rame lah gitu. hampir 2 minggu kemarin panasnya, panas Panas. membara. Panas karena adanya denda, tapi ternyata itu dihapuskan. Oh, dihapuskan. Kok itu kenapa bisa? Apa yang terjadi sih? Oh, bisa tiba-tiba dihapuskan gitu loh. Dihapuskan denda. Tahu ya? Faktor apa gitu Tahu loh? gini. Bukan masalah ketakutan gitu. Nggak tahu ya. Kan disangkana- Sebenarnya gini, dari waktu ada mulai si surat pertama surat apa namanya si surat Sanksi itu sanksi ya. lah ya, surat sanksi ke manajemen terkait adanya denda sebesar sekian. Ya kita kan secara naluri lah, uang segitu besar mana mungkin bisa kita bayarkan lah ya. Nah ya inisiatif kita ya mereka bersurat ya kita kirim surat kembali lah. Kita kirim surat kembali pun dengan cara banding lah, istilahnya banding dengan keinginan bahwa udahlah ngapain sih ada denda gitu, toh kita pun tidak merugikan siapapun di situ kan. Regulasi nggak Toh, ada awalnya. ya regulasi di awal nggak ada, kemudian liga pun masih tetap bisa berjalan, nggak ada teguran pun dari mungkin dari Satgas Covid juga nggak ada teguran. Terus kok bisa gitu kita bisa kena denda gitu ya. Jadi ya secara manajemen juga manajerial juga kita coba bersurat ke BPL banding, dan kemudian mungkin ditanggapi positif mungkin ya oleh BCL sendiri gitu. Terus tapi setelah itu kan ada terbit lagi tuh sanksi kedua tuh, Ya. bukan sanksi kedua, sebenarnya jawaban atas banding kita gitu. Atas banding kita jawaban ternyata hanya berkurang senilai 2 juta. Jadi kita wajib membayar Dari 10 sekitar juta teh. ya dari 10 juta harus membayar sekitar 8 juta. Nah, itu juga sebenarnya kita juga memang wah keberatan banget gitu lah. Dari match fee per matchnya aja kita harus mengeluarkan sekitar 1,7. 1,7 itu Plus. satu kali pertandingan. Kalau misalnya kita harus bayar 8 juta kan itu bisa menutupi sekitar 3 kali pertandingan gitu kan. Ya sayang sekali gitu kalau misalnya kita harus bayar ke operator hanya untuk bayar sanksi yang jelas-jelas ya mungkin kita nggak terlalu salah gitu di situ. Yang ya, regulasi gitu. belum ada sebenarnya ya. Betul, tidak terlalu salah gitu. Jadi ya kita kirim keberatan lagi nih, ternyata di manajer meeting sama BPL
dibahas dan kemudian dijadikan rujukan mungkin hasil keberatan itu, plus adanya sistem voting kalau nggak salah, sistem voting oleh beberapa klub ya, katanya beberapa klub demokrasi, betul. Apakah kita dikenakan denda atau enggak ya, ternyata hampir seluruh klub menyatakan ngapain harus ada denda gitu ya, makanya ya itu dihapuskan gitu. Alhamdulillah. Ya, lumayan Betul, gitu. alhamdulillahnya. Itu tuh apakah si BPL-nya tahu gitu, misalnya si supporternya tuh dress down-nya kan bisa lebih 15 juta kan udah ke stadion tuh sebenarnya. Dari sepatunya, celana sampai ke jaketnya kan ya. Mungkin beberapa orang aja mungkin yang tahu gitu kan kayak gitu. Mau bisa tong jauh lah BPL. Ya, udah sebelum itu aman ya. Berarti tinggal jaket aja ya, sok sabaraha di non sih. kalkulasikan Ya, ya. tilu jaket lah. Sepatu. Tapi bukan berarti nggak bisa bayar, maksudnya kita juga sebenarnya bisa bayar, cuman alasan untuk bayar itu kan harus jelas juga gitu Oh ya. ya, dari mana? Sebagai ya? hukum dari atau mana gitu ya, kan, aturannya dari mana, terus kita juga nggak ada, taruhlah misalnya liga sendiri mengadopsi dari Liga 1 lah taruh Ya, ya. Harusnya kan ada komisi disiplin juga. Ya, Ini kan nggak ada Oh, komisi disiplin ya, maksudnya harus jetrek langsung kena surat sanksi. Ya kita juga keberatan gitu di Ya. situ gitu sih. Mungkin intinya itu. Berarti jadi si BPL sendiri juga ya bisa dikatakan nggak kekeh ya, tapi bisa ada negosiasi dan Betul, teman-teman betul. tim lain juga akhirnya juga mereka Support, keberatan ya. juga, Support juga ya. dan keberatan jika ada denda sebesar itu kan. Ya. Apalagi kita kan ya tim-tim yang berlaga juga kan udunan lah ya, Betul. ya. Nah, itu. Udunan cari sponsor lah. Untung gitu. tapi ya maksudnya ke sana gitu, bukan gara-gara ketakutan gitu. Maksudnya kan anjing Ya. edannya di mana, di medsosnya. Disangkana Aron. Ketakutan kan karena ketakutan pertama takutnya dibubarin juga sih liganya, kedua ya. mungkin takutan makin banyak lagi ya, Ya. virus yang menyebar lah kayak Betul, gitu. ya. Cuman ya ketakutan kita sebagai klub, ya ketakutan kita nggak bisa menyampaikan pesan-pesan kita di Betul. ya di dunia persepak bolaan lah gitu maksudnya Kan Kalau awalnya kita kan buat ngebangun teh ya, ngebangun Betul. sepak bola Bandung gitu kan. Nah, Si itu. itu teh kan ya, awalnya ya si jadi motonya media gitu kan. kan, jadi media gitu. Jadi ya bersyukur lah teman-teman Betul. manajemen ini ya, kita punya tim manajemen yang kompak lah, Riverside ini yang akhirnya Banyak lobby-lobby dihapuskan menariknya sebagai lobby. lulusan hukum atau bentarnya jadi ya, advokat. Itu lucu. Ya maksudnya kan kayak gitu ya, mungkin apakah ketakutannya sebagai ya mungkin dilihat dari aja supporternya emang ngarari gitu ya. Tapi ya kadang mungkin BPL nganggapnya Aron, padahal kita kan nasi goreng spesial Singapura teh nih belinya di Hong Kong. Edan. Padahal kan ke pihak operator juga kita kan dari awal juga pernah nyampein ya kalau misalnya ini pasti bakalan menarik animo beberapa supporter kita lah, karena pertama selain kita rindu juga untuk atmosfer sepak bola juga ya, atmosfer menonton sepak bolanya, terus atmosfer bertemu dengan kawan-kawan lama juga itu kan bakalan jadi dinamit lah gitu untuk ini. ya. Tapi ya mungkin dari pihak operator tidak terlalu memperhatikan itu, dan ternyata match 1, match 2 itu lebih edan lagi gitu ya. Nah gitu sih. Nah, Power sendiri itu di Riverside itu sebagai apa jabatannya Pak di lah, manajemen nih? jabatan. Pak Teddy itu. Kalau kata anak-anak ya, kalau kata manajemen sih katanya itu ya football director teh ini kan. Football directornya Football ini director. ternyata Pak Nono. Ternyata Pak ini sebagai football director Director of dari football. Director of football. Oh, luar biasa. Lobby-lobbynya jago. Wah, ini kan kita berbicara BPL ini sebenarnya bukan non-league ya, tapi out of league. Out of league lah. Out of league sebenarnya ya. Jadi Kalau emangnya sekatnya emang jauh dari league gitu ya. dari league, karena yang di Inggris sendiri ada yang dikatakan non-league, dan non-league di Inggris itu tuh seperti apa sih yo? Penyebutan non-league gitu ya maksudnya. Iya, maksudnya kan ya banyak yang takutnya salah kaprah non-league itu sama dengan amatir atau out of league itu. Oh, Nah, oke, ini oke, kan oke. ya, ada yang menganggap bahwa BPL juga adalah non-league juga. Nah, non-league sendiri itu apa sih yo? Oke. Jadi gini, kalau misalnya secara piramida liga gitu ya, piramida liga ditaruh, kita bukan berkiblat ya, cuma kita mencontoh di Inggris sendiri gitu ya. Ya. Di Inggris sendiri kan memang terkenalnya mungkin yang kita kenal gitu ya sebenarnya Premier League mungkin ya, sekarang Premier League. Tapi kan Ya. itu pasca 92 setelah penyatuan dari First Divisionnya gitu. Jadi Premier League itu ada di tahun 9 sekian, kemudian menjadi sekarang sampai franchise-nya edan banget ya, sampai Setelah sekarang. lapangannya asal aya kehujanan jika sarwa di Siliwangi lah. Coklat gitu kan ya. Akhirnya kan lapangan edan kabeh. Dulu mah tuh nih nonton FA atau non
apa si Lapangannya Gobler juga. tiket ledok atau di dekat kaki peran teh Si Grobler ya, gitu. Jadi si Gobler ya. jadi kalau misalnya piramidanya sendiri non league football itu sebenarnya istilah lah ya, istilah dari si orang-orang Inggris sendiri menyebut kasta-kasta yang di bawah 4 liga teratas itu disebut non league. Oke. Gitu. Jadi ada yang kasta pertamanya itu Premier League, kemudian di bawahnya ada English Football League Championship, terus di bawah lagi ada EFL League One, terus League 2 gitu. League One, League 2. Nah, baru di bawah itu di kasta ke bawahnya itu ada National League. Kemudian dari National League itu nanti turun lagi ada National League Northern, National League Southern. Nah, di bawahnya lagi National League Southern sama South sama North sendiri. Ada lagi tuh di bawahnya lagi. Wah, pokoknya dari 1 sampai 11 kasta itu itu disebutnya piramida Liga Inggrisnya gitu. Nah, gitu kurang lebih. Berarti kasta ke-1 sampai kasta ke-4 itu disebut liga. Ya, League Football. League football 4 ke bawah, 5 ke bawah sampai 11 itu non league. Awal si non league dicetuskan di Inggris ya, di Inggris dulu aja lah. Iya. Kemudian kalau peristilahan si non league sendiri kan mungkin dari sistem kepengurusannya, maksudnya manajemen si klubnya seperti apa. Karena rata-rata sih klub yang ada di kasta ke-1 sampai ke-4 sih rata-rata mereka sudah profesional lah gitu. Di samping sarana prasarana mereka udah bagus, sudah kebentuk, manajemen udah bagus, sponsor sudah bagus. Nah, itu kenapa di 4 ke 5 itu disebut non league ya? Mungkin mereka rata-rata ya masih semi profesional lah gitu dari si kepengurusannya gitu. Makanya mau disebut amatir ya memang sebut amatir gitu karena kepengurusannya pun masih semi profesional gitu. Nggak full profesional. Walaupun si klub-klubnya sendiri banyak yang berdiri tahun 1800-an, 1900-an gitu. Tapi tetap disebut sebagai semi pro karena dari kepengurusan juga memang nggak fully profesional gitu. Gitu. Jadi tinggal nungguan waktu nya. Jadi misalnya ya meeting jam sekieu ayo gitu. Kan kalau league mah kan dijadwal ini tanggal jam segini. Tapi kalau yang saya lihat sih kalau untuk piramida liganya sendiri dari FA sendiri memang semua itu udah teratur sangat teratur lah dari semuanya karena masing-masing operator liganya operator liganya itu memang udah punya jadwal tersendiri dan jadwal masing-masing. Jadi ya emang karena sepak bolanya udah ada dari tahun 1800-an gitu ya. Jadi memang terkoordinir dengan baik gitu si klub-klubnya sendiri gitu. Dari klub dan liga-liganya juga gitu. Nah, terus misalnya kalau si non league kan saya sempat Sion baca ya. Jadi kadang dibikin si kompetisinya itu pas jeda. Oh, internasional. Ada sebagiannya yang jeda internasional, apakah internasional, apakah mau ke session apa? Ini apa season baru menuju season baru kan ya. ada istirahat tuh. Mungkin biar menarik minat ya, minat penonton kali ya. Selain banyak jadwal juga mungkin disebut Sunday League ya memang banyak di hari-hari libur juga sih sebenarnya. Banyaknya sih mungkin di pagi atau misalnya sebelum prime time-nya si Premier League-nya sendiri gitu kan si dari si non league-nya sendiri. Tapi kayaknya sih rata-rata sih mungkin di Saturday and Sunday lah kalau si football non league-nya sendiri. Berarti bener ya for the weekend teh. Sebenarnya bukan buat hanya FA aja. Iya. Sebenarnya di non league. Iya. Tapi kerennya si FA Inggris ini mereka menaungi jelas gitu ya. Oh, sampai ke Liga 11 itu sampai non league juga dinaungi. Iya. Kalau di sini mah belum ya. Kalau di sini mungkin ya baru Liga 3 Jawa Barat mungkin ya. Liga 3 pun apakah banyak yang tahu Liga 3 itu siapa aja pesertanya kan nggak semua tahu gitu Liga kan. Liga 3 Jawa Barat misalkan atau Liga 3 Indonesia. Nah, biasanya tukang kumpul anjing. Goblok sih liga gitu ribut aja wasit sarap anjing. Ya bola tau dibayarkan 100.000 anjing. Nah, iya itu jadi memang kontroversi banyak. Itu hal yang bodoh buat pemain anjing. Liga 3 bodoh maneh anjing. Naon ribut jeung wasit teh. Bela anu kieu oke wasit salah ya udah salahnya. Iya. Ya mungkin dari awal dicetuskan lah wasit salah, nanti mungkin ada komisi disiplin anu teu goge gitu kan ya di Indonesia. Wasit salah tapi buat emosi mah dan tungtungnya kan di penjara 100.000 mal mungkin keluarkan di penjara 100.000 mah. Iya. Rosolnya. Agak kerasan tuh ya. Jadi buat Liga 3, Liga berapa ya? Fair play lah. Naik emosi ya kamu dibayar berapa sih? Misal sekali main dibayar 100 juta banyak. Nenggelan wasit bayar aja. Ieu manggar weh. Manajemen angkat tangan eta mangga Kang candak weh sudah ka bumina. Masing-masing. Ya itu sih hal yang bodoh gitu. Bodoh mana pemain gitu ngabela anu kitu. Ya 3 ribut. Oke, emosi pertandingan. Ya tapi
mana main bola injat teh main bola teh kan lain hanya sebatas nendang bola ngoper ya atau nyetak gol. Tapi ada attitude. Tapi mana boga fair play mana main Iya. bola terus aya fair play awal kan main bola gitu. Iya, ada attitude di sangat dijaga lah ya. Nyai mah jeung Liga 3 bodoh mana nu ribut mah anjing. Ribut banget aja supporter. Berarti kan liga kita itu si PSSI sendirinya, Liga 3 aja kita udah berantakan ya. Maksudnya bisa dikatakan lah Iya, nggak benar, betul. apalagi sampai harus ngurus sampai Liga Divisi Bawah, 11 nih. iya. Wah, makin repot kan PR-nya. Terus kan Jauh lah. wasitnya nggak bener, pemainnya keras gitu kan ya. Ya. Maksudnya pemainnya nggak attitude-nya ribut Ya. jeung ribut. Ah. Nah, gimana cara mengoordinirnya gitu kan? Misalnya oke lah wasit salah, tapi wasit harus dihargain. Ya maksudnya dihargain lah. Mungkin ada sanksi lah Ya. atau apa gitu. Tapi kalau buat di stadion mah, ya mungkin jangan ngasih visual buat ke next generation kita gitu. Oh ya, kekerasan. Kartu merah emang oke lah kartu merahnya, misalnya wasitnya goblok, oke ada tiba lah wasit goblok gitu kan. Tapi kan misalnya kekerasan goda wasit itu Oh iya, jangan. takutnya bangsa anak-anak kita atau yang di SSB mau itu kan ada itu kayak gitu anjing wasit tapi Ya. jekuk we gitu kan ya. Jadi Sebagai contoh yang buruk gitu ya. Contoh yang buruk ya gimana mau maju gitu. Nah, balik lagi ke si non-league nih. Kan non-league itu ya saya pernah juga sedikit baca ya bahwa kan penontonnya tuh sangat kurang gitu kan. Ya. Pada awal kemunculan ya awal popularitasnya. Betul. Nah, akhirnya sekarang mungkin udah ada lah, makanya beberapa tim yang memang udah rame nih. Itu kan ada berarti kan promosi yang ada promosi dong yang mereka lakukan. Apa sih yang membuat akhirnya daya minat masyarakat Inggris ini lebih sekarang udah mulai ada perhatian lebih nih ke si Daripada non-league gitu. non-league, ya. Itu apa sih yang menariknya gitu? Mungkin yang saya tangkap ya dari mulai si ya Premier League-nya sendiri banyak klub-klub yang sekarang banyak di akuisisi lah taruh ya. Yang uang Akuisisi lah akuisisi oleh beberapa investor yang cuman pengen ya tahu prestasi lah. Ya. Tahu beberapa klub besar juga kan seperti itulah ya. Mungkin orang-orang di daerah daerah sana mungkin ngapain saya harus dukung yang kayak gitu kan. Toh di kota saya sendiri atau enggak ya taruh kecamatan saya atau misalnya komunitas saya sendiri pun kita bisa kok bikin klub seperti itu gitu ya. Kalau enggak kita bisa kok dukung klub yang udah ada lama kenapa nggak kita dukung aja. Nah mungkin dari situ sih ya sebenarnya kalau misalnya kita lihat, karena kalau misalnya beberapa slogan yang bukan diusung ya, yang dibawa sama supporter sana rata-rata kan enaknya sih mending dukung teman-teman kita sendiri. Toh misalnya teman di tongkrongan kita dia jadi pemain inti di klub kecil lah gitu ya. Lebih enak ngedukung dia loh kalau misalnya wah si mah goreng. Nah, nanti di tongkrongan pun bisa gitu kita goreng maneh gitu. Kalau enggak misalnya nanti pas di stadionnya pun bisa lebih meluapkan ekspresi gitu kan tanpa harus ada aturan dan sebagainya gitu kan lebih. Sebenarnya aturan ada, cuman jadi lebih wise aturannya jadi lebih bijak betul, gitu. betul. Nggak beli tiket kudu sakieu gitu. Datang ke stadion nonton nganu sarel pihueu unggul. itu. Yang si tradisional supporternya tuh udah nggak ada gitu. Ya, tradisi yang pernah saya baca juga tradisi menonton ala sepak bola Inggris itu kan hilang ya dimakan kemodernan si IPL sendiri dan ya mungkin di non-league inilah dia bisa lebih mengekspresikan ekspresikan, betul ya. betul. Nah, dan yang saya pernah juga baca salah satu promosinya itu yaitu si pihak stadion atau pengelola atau operatornya itu memang ramah gitu. Ya. Ramah kepada setiap pengunjung gitu kan. Kalau tiket 8 poundnya murah lah istilahnya. Tiket sangat murah juga, terjangkau. Hampir bisa ya. Ya. Hal itu yang nggak bisa kita dapatkan di klub di Indonesia. Di Indonesia ya. Ya, itu saya maksudnya. Mau bir kan? Itu cai kan plastiknya. Oh, itu mah bir temenang masuk gitu. Murah semetkeun. Karena kan gini ya perlakuan yang seperti itu kan ya kita sebagai dulunya pernah jadi supporter sepak bola yang itu kan kalau untuk masalah masuk ke stadion penerimaannya bahkan penerimaan masuk ke stadion pun kan bukan oleh pihak klub ya rata-rata mungkin mereka sewa vendor atau sewa pihak keamanan internal security terus keamanan itu kan nggak ya kadang kurang bersahabat gitu ya. Kadang aing teh meli tiketnya jangan nontonnya ya biar kita dilayani lah maksudnya teh Ya, dari mulai masuk pun kita dilayani gitu ya. Plus kita duduk pun sesuai dengan nomor atau misalnya kita daerah duduk di mana gitu kan. Kadang di kita sendiri nggak bisa seperti itu kan. Ada yang malah kita jadi disinisin gitu sama si
internal security-nya atau enggak betul. sama ini iya mah nggak daerah orang atau kan banyak lah seperti itu. Makanya Tiket yuk, kalau tiket udah misalnya- punya misalnya taruh ya. Oh yuk, tiket sebenarnya udah jam 3 ditutup pagar. Ya. Gitu sih Mak. Ya mungkin itulah yang bisa kita ambil gitu ya kalau bisa ya sebagai manajemen gitu ya. Iya. Kayak apa hospitality dari non league mungkin bisa kita adopsi nih di Iya, benar, si benar. taruh Riverside lah gitu. Terus kayak yang jelek-jeleknya taruh di manajerial di klub kota kita sendiri. Yang jeleknya udahlah kita buang lah gitu. Kita coba aplikasiin lah semua yang baik di manajerial kita. Gitu. Iya. Pengennya sih. Berarti Iya. kayak kemarin kan ada sanksi ya. Jadi istilahnya itu pembelajaran itu bukan hanya ke klub aja. Ke si Ulas oge, ke BPL oge jadi pembelajaran gitu Iya. kan. Ya itu demokrasi. Makanya baru denger ya bisa demokrasi kia gitu kan. Oh berarti bener. Ya sama-sama Cuman lah. mungkin kemarin gara-gara kaget kaget dia lah. ngasih sanksi gitu. Hmm. Terus yang bukan nyerang sebenarnya ya iseng gitu ya, iseng Ya. Keyboard warrior dah ya. ngetik. Keyboard warrior mah teu maksudnya Oh, itu enggak. jalmana arah YKB asli. Oh, eta mah teu pake akun-akun. Anu keyboard warrior mah eta anu apaan sih pang football mending fun football aja gitu pakai aparat berikut teuing ke mana diajak pakai oke gon kan. Sebenarnya selama itu dari pihak individu yang melakukan protes itu ya itu masa saja sih sebenarnya. Kan Iya. dari pihak manajemen juga kita kan sebenarnya nggak melakukan apa namanya serangan langsung gitu ke BPL gitu kan. Ya kita mah ya udah kita terima mereka pakai jalur surat ya kita bersurat kembali gitu Iya. ya. Sedangkan untuk yang itu kan sebagai efek gitu kan efek-efek dari supporter kita gitu. Supporter kita yang merasa ini keberatan ya otomatis medianya ya lewat Kekecewaannya lewat akun itu, ya. Itu dari kekecewaannya di kemuakan situ. anu PSSI gitu kan. Ah, Iya kieu keneh ya Apa kebayang. bedanya? Mereka pikir kan apa bedanya sih sama asosiasi yang lebih besar gitu Iya. kan gitu. Soalnya kan kita bukan komunitas punk football dulu-dulunya kan teman-teman kan ada supporter kan ya. Ya wajar we punya BPL tadi makan juga gitu. Ya sebagai pembelajaran juga selain pembelajaran buat manajemen, Betul. pembelajaran juga buat operator gitu Ya, kan. jadi kita memang sama-sama Sama-sama belajar aja lah, belajar, lebih gitu. sharing ya biar misalkan apa yang kita tahu juga kita bisa kasih Betul. masukan juga. Misalkan mungkin kalau yang kayak klub-klub atau ada supporter yang lain gitu kan. Ah. Manut gue dia nggak ada di tempat yang pernah teman-teman ada gitu kan. Ya. Apakah dari supporter kan ya? Iya pas datang ke sini gobles. Ya, karena basic pendiriannya juga kan rata-rata memang bukan ex supporter ini memang masih supporter juga gitu ya. Jadi ya tahu lah kayak gimana baik dan buruknya gitu klub dan operator gitu. Jadi memang si non league ini ya apa selain ramah juga kan saya ingat jadi sama klub Inggris yang dagang jamur. Bukan Jamur dagang penghasil, di- kota penghasil jamur, bukan di Jatinangor. Jamur halu atau jamur Enggak, jamur sehat Nusa Beuneu itu Bungai Town. Saya teringat Bungai Town. Bisa Jamur. ceritain nggak sih Bungai Town? Jamur omelet gitu. Bener-bener mereka teh kolektifnya teh bener banget mempromosikan itu seperti apa sih Bungai Town itu teh berarti yang dia teh sebagai kota bukan kota ya komunitas atau kota kecil penghasil jamur yang memberikan apa namanya kontribusi lah ya terhadap klubnya melalui penjualan jamur gitu ya. Sebenarnya ya bagus lah kata saya mah kalau misalnya itu bisa menghidupi klub secara finansial. Sebenarnya berarti itu jadi potensi ya sebenarnya jadi potensi untuk membuat keuangan klub lebih stabil sih harusnya ya. Taruh di Bungai Town ada produsen jamur, diaplikasikan lah taruh ke klub Lembang. lokal kita, klub lokal kita Lembang lah. misalnya ada Taruh perkumpulan misalnya apa gitu orang-orang Lembang gitu misalnya mempunyai suatu klub bola gitu ya. Misalnya untuk gimana nih biar bisa klub ini jalan, ya taruh di daerah Cihideung gitu ya. Ya. Mereka punya potensi kembang-kembangan gitu Ya. ya. Oh, iya sih, Kenapa dari situ mulai dari hal terkecil untuk bisa kolektifkan diri gitu untuk buat klub yang pertama si hobi sepak bolanya bisa jalan, kemudian keuangan klubnya juga bisa jalan karena bisa memaksimalkan potensi daerahnya Ya. gitu. Nah, Terus seperti itu hasrat sih. juga.
Ya, passionnya juga. yang anjing iya orang bola teh seperti ini gitu. Ya, Balik jadi- lagi ke kita. mengangkat Kok- juga kok- UMKM lah. lokal gitu ya, Nah. UMKM lokal gitu. Nah, Nah. itu berarti kalau kita ambil contohnya Bunga Town untuk di Jamur, berarti sebenarnya ini bisa diaplikasikan banyak nih ke taruh di Bandung sendiri atau enggak di kota-kota lain nih. Misal taruh di Kota Malang misalnya ada komunitas apel gitu kan bisa tuh. Betul. Misalnya ya udah dia maksimalin nih penjualan dari apelnya untuk membiayai klub atau enggak dari kota-kota lain lah gitu. Sama juga dengan Bungai Town sendiri yang saya baca, jadi tiap match itu pemain lawan juga dikasih oleh-oleh lah sebelum match itu dikasih oleh-oleh wasit. Pas udah beres ya. Sebelum match Sebelum match. sebelum Nah, match. yang menarik kayak ke wasit ngasih jamur. Nah. Tapi ini kita bukan suap. Bukan nyogok kan. Suap. Pas dibuka jamurnya ya amplop kan. Halus simpel tapi udah diomongin dari awal. Nah, kan? gitu. Di orang mah kan kayak terakhir transfer. Berikut geus bubuk teh wasitna teh tergelah. Nah, seperti itu. Jadi memang sepak bola ini sebenarnya bisa juga nggak berbicara tentang menang, kalah, Betul. ya atmosfer, tapi juga bisa mengangkat ekonomi masyarakat yang ada di lingkungan Sekitar, betul. sekitar gitu. Jadi Misalnya memang kan kalau luas sebenarnya arti Si sepak bola ini ya, Bo, kalau si non football league sebenarnya kan itu ya maksudnya punk football ya. Punk football itu kan ya jadi kolektif Ya. pertama. Tuh. Kedua campaigns. Ya. Ya itu apakah si yang kayak si apa perkebunan atau apalah dia punya usaha apa itu Ya. dimasukin ke kolektif. Ya. Terus nanti ada campaign-nya gitu. Ya. Ayo kita makan jamur biar sehat. Ya. Nah, Seperti itu itu kan kan. bisa. Nah, mungkin Selain kayak anti penggusuran, terus selain anti rasis atau apa gitu kan bisa. Sana non football ya istilahnya gimana ya? Nah, itu sebenarnya fun football tuh yang kayak gitu. ya membantu mungkin si teman-teman di Persija juga bisa ya sebenarnya kalau udah ada nggak ada maksudnya ke arah sana udah ada nggak planning ke Nah, arah sana? planning untuk memaksimalkan UMKM lokal atau enggak komunitas lainnya di Bandung sebenarnya itu kan udah dalam kerangka kita lah, maksudnya kerangka manajerial secara bertahap lah untuk beberapa tahun ke depan gitu ya. Ya. Termasuk misalnya taruh misalnya bisa dimaksimalin di tahun ini pun mungkin agenda itu mungkin bisa berjalan nih, Bisa berjalan, kayak gitu. Misalnya ya taruh misalnya terdekat lah kalau misalnya kita mungkin sebutnya kalau misalnya kita maksimalin beras gitu ya mungkin ya, beras Ya. dari komunitas Si di Rubin. Rubin gitu ya. Mungkin kita coba bisa angkat nih Betul. antara kita pembelian oleh kita, kemudian nanti kita antara di giveaway atau enggak kita donasikan ke yang lain, seenggaknya Atau nanti kita buka di bisa stadionnya. membantu ya, kita bisa membantu si Rubinnya sendiri plus ada orang yang membutuhkan juga kita bisa berikan gitu. berikan orang yang membutuhkannya, benar. Betul. Saling ini. Wah, ada apa nih? Wah, oke. TNI. Jadi kalau tempatnya di sini hampir kayak di New York, Nah, ambulan tiap menit aja. jadi ini Di jalan Manhattan ini Manhattan. Di Manhattan. di segala ada aja ini mas, segala ada. Ya, jadi kan itu bisa di kolaps ya. Walaupun tidak di jersey kan, Betul. spanduk. Ya. Tapi di spanduknya dibikin yang hal menarik kayak supporter gitu. Ya. Betul nggak? Ah. Jadi ala sininya jadi nggak kolot lah gitu. Ya, Pakai backdrop gitu ya. Rumah Rubin ya gitu atau misalnya beras ini makan Ya. lah gitu kan. Ya maka dibikinnya seperti hal Semenarik yang menarik gitu. semenarik mungkin Walaupun lah. dari kain ya, balik ke Ah. tradisional bukan Ah. perinan kain gitu yang dibikin sendiri. Di belakangnya kan tapi ada support gitu. Ya, tapi Beras dari Batu Ubin. Tapi itu kan hal yang menarik gitu. menarik. Jadi jangan sampai si tesnya kita tuh print Oh, jadi nggak sih. belilah itu lucu kan. Jadi dibikin hal yang menarik. Ya. Kosakata naon Untuk dihadapna menarik ya, aya. biar menarik. Ya, nah, jadi mudah beras berarti ya yang akan dilakukan. Ya, kurang Udah waktu dekat program lah, gitu. program terdekat lah ya, program Mileni kan terdekat. pasti udah konfirmasi Karena Mileni kan. kemarin juga sudah pernah sempat ngobrol juga sama Dani lah ya dari Rubin ya. Dani Kalau Milenik. misalnya kalau misalnya gimana nih kalau misalnya kita adakan semacam pertandingan persahabatan atau fun football juga nih. Pertama di LP khusus anak nih. Ya, Oh, dengan ya. anak-anak ya. Ya, Di dengan anak. Anyar Pertama ya, selain Anyar. bukan yang anak bukan yang dengan anaknya tapi dengan di lapas anak. Oh, lapas anak. Nah, lapas anak itu lebih enak karena mungkin dari pihak Rubin juga punya akses ke sana untuk bisa bikin Betul, match betul. karena kan di lapas anak itu ada semacam apa namanya mini football gitu ya. Nah, itu mungkin kita bisa karyakan lah di situ.
Jadi ya siapa tahu Riverside versus itu cuman fun aja gitu. Pertama selain kita ngangkat si sepak bolanya, kita memberi hiburan juga kepada anak-anaknya, anak-anak binaan di sana, ya kita angkat juga lah bahwa tanpa stigma lah ya. Kita kan nggak, iya betul kan, tanpa stigma terhadap tahanan anak gitu sih. Mungkin itu sih dalam waktu dekat lah gitu. Planning yang akan digarap ya. Betul. Tuh Denny Melanik ya, Denny Melanik itu dari pengurus juga ya, pengurus dari Rumah Rubin. Ih, cewek dong, cantik doi. Melanik namanya juga. Melea. Melanik. Terus kalau misalnya ada beberapa ide dari mungkin dari pemirsa gitu ya, kalau misalnya memang ini harus kita buat apa nih movement untuk si Riverside juga, itu boleh sih sebenarnya. Kita juga terbuka, sangat terbuka lah. Siapa tahu memang sesuai atau enggak, masih sejalur dengan visi misi klub kita, ya pasti kita coba fasilitasi lah. Oke, berarti buat teman-teman mau di komen YouTube mangga, di YouTube Siprung Station mau ke DM juga mangga DM di Instagram, Twitter silakan lah. Asal itu untuk ngebangun atau enggak menjalin semacam gerakan yang baik lah untuk baik untuk itu. Ayo kita. Jadi yang penting mah kan mau ngajuin tapi udah tahu sih idealis si klubnya kayak gimana gitu. Jangan majuin ini sudah, tapi dia nggak tahu idealis klubnya, pasti ditolak kan. Ya orang ya brand badak ya kumpul. Nah, gini kemarin juga sempat dengar kabar juga bahwa ketika ngobrol masalah tentang punk football itu sama Jim Keegan ya. Penulis buku punk football itu dia memberikan rekomendasi ketika kalau nggak salah dari pihak Riverside bertanya bahwa klub yang memang bagus untuk dicontoh itu apa sih di Inggris punk football ini. Dia mengatakan salah satunya Lewis FC. Lewe FC yang menurut dia klub ini sangat inovatif. Nah, bisa ceritakan nggak sih Lewis FC ya, Lewis FC. Kalau sepanjang yang saya baca ya terkait Lewis FC, ya termasuk salah satu rekomendasi dari si Jim Keegan dari si punk football penulis punk football sendiri, klub sebenarnya udah lama ya, si klubnya ini udah lumayan lama berdiri. Cuman yang jadi titik beratnya si Jim Keegan, kenapa? Karena kepengurusan si manajerial dari si Lewis FC sendiri hampir mendekati sempurna dari punk football gitu ya. Dari mulai pertama kalau dari mulai sisi stadionnya ya, sisi stadionnya juga udah kayak stadion ya lumayan besar lah ya, nggak terlalu besar. Hexbury lah balamanya, kan paling bakar Hexbury. Jadi dari mulai si teres selatan, utara, barat sama timurnya pun udah enakan banget lah, udah sangat mendukung si klub amatir lah gitu. Terus selain itu juga dari mulai si membership sih yang agak-agak lumayan bagus sendiri ya. Dari membershipnya sendiri mereka tuh buka semacam web dan aplikasinya sendiri. Jadi tiap-tiap member yang mau memiliki klub secara penuh gitu ya, dia bisa bayar annual membership, bisa monthly ya, bulanan, kemudian tahunan, terus atau enggak seumur hidup. Nah, seumur hidup itu kalau nggak salah sekitar 1.000 pound sterling lah untuk bisa jadi member seumur hidup. Kalau misalnya untuk yang tahunan ya itu sekitar antara berapa? 50 pound sterlingan lah kalau untuk per tahunnya gitu ya. Cuman apa aja sih yang bisa kita dapetin setelah kita beli membership itu? Ya pertama kita dapat akses newsnya apa ya? Kabar-kabar dari si klubnya sendiri. Terus yang paling terpenting itu ya si member itu dia bisa memberikan vote. Vote-nya jadi ya mereka bisa bersuara atas semua kebijakan klub. Jadi misalnya kebijakan klub nih mau dalam waktu dekat saya mau bikin kebijakan tentang sponsor main atau enggak sponsor baru. Nah itu nanti dia publish tuh di si aplikasi atau enggak di si web. Nah nanti suara terbanyak itu yang bakal nentuin kebijakan klub gitu. Jadi itu yang kata saya sih ini emang out of the box gitu maksudnya. Emang jadi kita beli membership tuh ya kita punya suara terhadap klub itu. Ya kalau misalnya kita bisa coba aplikasiin taruhlah ke Riverside, itu bakalan jadi keren pisan gitu. Secara langsung donasi sebenarnya, tapi udah di konsep jadi dia ada vote juga. Nah, ada vote itu sih yang lebih edan nih kayaknya. Kalau kita kan seenggaknya kalau suara kita bisa didengar sama klub kan,
kebangga aja gitu. Ya cobalah kalau misalnya kita sebagai supporter klub, ya salah satu klub gitu ya, kita bisa Pemda, bersuara salah satu nggak? klub Pemda. Nggak Kita bisa bersuara kita. nggak? Walaupun kita udah edan-edanan ngedukung gitu ya gitu. Ya. Apakah ada didengar sedikit pun kan belum tentu gitu. Enggak kebayangnya beli Gitu. jadi komoditas gitu. Sina beli tiket teh. Ya, Asup teh gitu. asup nama kumangke dan masih malah asup kurang telat datang. Selain membership itu juga ya mungkin mereka juga jual merchandise ya, lumrah ya lah kalau di beberapa klub gitu kita Pasti, pasti. jualan merchandise ya untuk menghidupi klub lah gitu. Cuman yang paling itu ya dari membership. Terus kalau yang tidak salah kalau Lewis sendiri yang taruhlah misalnya culture casual sendiri kan tahu Lyle Scott kali ya. Ya. Nah, Lewis FC sendiri ya disponsori oleh si Lyle Scott ya. Scott gitu. Siapa? Lyle Scott. Oh, Leyland Scott. Eagle. Itu tuh yang si Golden Eagle. Stuart bukan? Ya, itu si Stuart ya? Stuart Fuller. Stuart Fuller itu sebenarnya itu ada top boy ya. Top boys dari West Ham. West Ham. West Ham. West Ham itu apa sih? ICF. Intergalactic Firm. Iya. City Firm. Intergalactic Firm ya. ICF. Udah itu apa lah kakak jualannya. Ya. Jadi dia sebagai top boys ya, edan West Ham sejatinya. Dia curi-curi Curi-curi waktu nah. curi-curi waktu pengen nonton Lewe ya. Iya, Lewis sama. Lewes, pengen nonton Lewes. Sampai si klub yang dia dukung, yang dukung pertama West Ham United Dia ketinggalan. disisihkan. Dia terus aja ngedukung gitu ya sambil ngebir gitu kan, nonton pertandingan. Ini menarik gitu, nanya ke manajemen. Ditarik jadi manajemen juga. Akhirnya dia di ngurusi klub ya. Ya. Ngurusi klub. Karena kalau misalnya taruh dari geografis sendiri ya si Lewis FC sendiri kan ada di East Sussex ya. East Sussex sendiri kan nggak terlalu jauh dari London ya. Kalau menurut petanya, soalnya saya juga belum pernah ke sana gitu. Insya Allah lah kan itu. Ya. Jadi ya karena gimana ya, semangat kedaerahan sendiri di sana kan lebih sangat tinggi gitu ya. Jadi mendingan dukung klub lokal aja daripada klub luar gitu. Nah mungkin itu sih semangat itu yang mungkin lebih banyak ya berkontribusi lah untuk terkait si dukungan terhadap si klub-klub kecil di sana gitu. Yang tadi bilang Di jadi awal, pemainnya kan pemain teman sendiri jadi secara betul. emosional Iya, betul. Betul. dapat gitu, apalagi misalkan wajing eta dulur orang. Ya terus kan dari supporter gitu, jadi tahu gitu kan. Iya. Ya. Jadi ya Ke manajemennya juga gapnya nggak gini malahan. Iya, Oh, gini, jadi gini iya. nih, tight Iya, gitu, tight iya. ke manajemennya juga enak gitu kan. Dia ngasih input tadi, udah kamu masuk ke sini aja gitu kan. Iya. Gimana dibikin apa. Bahkan Lewis FC juga punya si klub sepak bola wanitanya juga. Ya, itu ya. yang sama-sama edan juga gitu maksudnya di situ tuh. Di Equality di ya. league-nya. everyone welcome lah kalau Everyone's mereka welcome, everyone ya. welcome dan kalau mungkin ya kalau bisa perbandingan kalau Clapton FC dengan yang sangat pang banget nge-branding bahwa mereka teh pang bangetnya pang football banget. Kalau Lewis FC ini lebih soft gitu, lebih nanti adalah bisa kalian juga lihat videonya lebih menarik gitu, lebih enak. Kalau ini kan lebih dar bebeledagan lah, namun cek bahasa beledug lah gitu. Tapi dalam Clapton koridornya FC mah des always anti fasis des. Kalau si Lewis FC sama rootsnya, tapi mereka ngemasnya Soft. lebih soft, lebih inilah gitu. masuk ke kanker lah, maksudnya ke ya, di campaign stadion yang aki-aki donasi buat si dan si Lewis FC ini kata apa yang pernah saya baca juga, mereka itu untuk apa ya, menarik si masyarakat untuk datang ke stadion itu memberikan ini ya, makanan tiap partai kandang partai, maupun ya, tandang gitu kan, atau memberikan bir gratis gitu kan, seperti itu untuk menarik minat lah gitu. Kadang pas tandangnya pun disetirin oleh ini ya, oleh manajemen itu ya. Iya. Ya kan manajemen sendiri kan, daripada harus bayar gitu kan, ya mendingan sama manajemen aja lah gitu kan, lebih dekat juga gitu kan. Ya karena kenapa ya? Karena memang jumlah supporter juga mungkin memang tidak terlalu banyak, mungkin lebih gampang di koordinir gitu ya. Jadi ya lebih kekeluargaan lah, lebih enak lah gitu. Kan kalau di Lewis kan coba, kalau yang pernah tahu ya sekitar 80-90 orang gitu supporternya kan. Terus sekarang bisa nambah gitu. Bisa nambah terus. Terus ngomong tentang si Clapton FC juga kan, sebenarnya Clapton FC-nya sendiri kan malah sekarang jadi terbagi dua juga sebenarnya. Sebenarnya ada Clapton FC yang memang klubnya udah lama dan memang supporternya ya sangat berhaluan kiri itu. Plus ada juga yang tidak begitu suka dengan si Clapton FC-nya gitu. Dia ngebentuk Clapton CFC. Iya, jadi Clapton Community Football Club gitu. Malah jadi, tapi ya kurang lebih sih masih sama sih sebenarnya berpikirannya, cuman dia ada agak sedikit
tidak cocok lah, tapi dia bikin lagi klubnya. Sebenarnya kan hal-hal yang lumrah gitu ya. Yeah. Misalnya kita tidak suka dengan sesuatu ya kita buat aja yang kita suka gitu kan. Ya itu mungkin semangat bukan rebel ya, semangat ingin independen lah gitu, independen dari Clapton FC dan Clapton CFC. Clapton CFC. Community Football Club. Ya, ada Clapton FC-nya sendiri, ada Clapton Community FC. Itu bagus tuh kalau Clapton CFC itu. Dari bajunya aja itu dia pakai jersey warna International Brigades kalau tahu ya. International Brigades itu ya Brigada Internasional pas perang sipil Spanyol. Itu bakal panjang nanti kalau kita ceritain lagi. Warna ya merah, kuning, ungu gitu. Bahas Lebih- International Brigade bersama. Kalau itu derby nanti gimana misalnya kalau Derby antara Clapton Yang itu ya. Bodor yang kejadiannya ya. Aduh. tapi Surigara tinggal bersulang, supporternya Iya. bersulang Asal ya kayak football, yang penting footballnya udah menang kalah udahlah, setelah itu mah ya kita having fun lah gitu ya. Masalah ideologi dan idealisme mah udahlah ke belakangnya dulu gitu kan. Yang penting kita nonton bola senang-senang gitu ya, oh ya. Ya masalah kan yang awal yang dibuat itu kan dia. Ya. Jos dan Lewis berbicara tentang Lewis FC juga ternyata saya juga masih di Inggris juga ya. Ada yang namanya Hull United. Ya. Hull United, Hull United. bukan Hull City. Hull City mah yang Hulu Tiger. Hulu Tiger. Nah, Hull High. Paul Hitton kalau nggak salah itu vokalisnya si apalah dia Salah voice-nya. si namanya band atau Pode lah orang. Hull United Hull teh berarti ya. band apa Hull gitu ya? City. Bukan. Bukan. Pakon kalau itu. Anu judulnya teh kalau nggak salah Hull 5 Chelsea 0 ting naon lah pokoknya. Itu. Tapi itu mah Hull City ya maksudnya. Ya Hull City, ya. itu Hull City gitu ya. Karena kalau nggak salah yang Pak Jebo akan ini mungkin Hull United yang sebagai breakaway dari si Hull City-nya ya. Nah itu memang yang terjadi seperti itu kan ya, Ya. tentang si Hull City sendiri memang ada apa sih? Akhirnya si supporternya lari gitu ke si. Nah itu yang tadi saya bilang di awal, di mana ada investor enak masuk ke beberapa klub besar di Inggris ya. Jadi ada ketidaksukaan atau misalnya ketidakcocokan lah antara supporter sama manajemen gitu kan. Dan jadi dari si supporter sendiri udahlah daripada kita dukung yang klub-klub kita yang lama tapi pakai dana investor yang mungkin dia trigger utamanya kan mungkin pertama tuh karena ingin merubah logo klub. Jadi wah itu logo klubnya kan sakral lah ya. sakral gitu ya. Ya ngapain kita harus dukung orang yang seperti itu gitu ya. Betul. Sudah kita bikin sendiri ya Hull United gitu kan. Nah, gitu sih. Ya berangkatnya dari ketidakcocokan antara supporter dan manajemen lah. Makanya kenapa harus akur antara dua kubu ini teh gitu. Ya. Terus narik duit dari supporter Edan Eling gitu Nah, betul. gitu. Suara supporter nggak didengarkan, Nggak itu didengar. kan Pasti itu masalah yang memang selalu ada di sepak bola. Nah, teh, sekarang selalu jadi ada. ke sini gitu ke Indonesia diikutinnya yang kayak gitu tuh. Karena bukan Hull aja ya waktu itu tuh masalah Cardiff aja dulu waktu Oh, iya, beberapa Cardiff. tahun kemarin. ganti warna warnanya. sama ganti logo sebenarnya. Ganti logo tuh karena dulunya ya yang kita tahu Cardiff The Oppress ya Ya, ada pres. sebagai The Blue Swallow. Sebagai walet atau Nah, Blue Swallow ya. Datang investor dari negara tetangga malah ngerubah langsung jadi Red Dragon nih kan. Ya. Ya memang nggak terlalu beda sih karena di dalam logo si Cardiff sendiri ada memang logo Wales gitu ya. Logo Dragon of Wales juga ada di situ gitu. Jadi red, cuman yang biasanya dia pakai biru kan langsung berubah drastis jadi merah kan. tapi jadi, logonya sama walet gitu. Walet jadi kecil. Waletnya jadi Waletnya kecil. kecil tapi si naganya jadi besar. Untung tuh dia bikin apa si Bezia ya kandang walet. Ternyata kejualannya lebih badak gitu si investornya ya sarang Walet. Sarang walet. Dia lebih badak deh. Itu ya kenapa lah orang-orang Cardiff dulu juga nggak terlalu suka sama si itu, makanya dia tetap pakai baju biru gitu kan. Berarti yang dia pride of blue gitu kan. Karena pede ya pakai baju biru yang original Ya, tahun. justru pas ganti jadi merah pun malah jadi elehan gitu si Cardiffnya gitu kan. Terus supporternya pada carabutnya sebagian. Ya cerabut gitu. Benernya sponsor ya mungkin dan dibatasi juga nggak mungkin ya, maksudnya dibatasi untuk kepemilikan klub, nggak boleh terlalu kaya atau seperti ya nggak. Karena ya kalau di Inggris sendiri kan dia tidak terlalu tidak terlalu memikirkan bagaimana sistem kepemilikan klub. Pokoknya as long as kamu punya finansial yang bagus, ya silakan gitu mau mengurus atau membeli sebuah klub gitu ya. Beda sama di Jerman gitu ya. Jerman sendiri kan ada 50+1 rule gitu kan. Jadi kepemilikan pun
masih ada di pihak supporter lah supporter, gitu. ya. Kalau misalnya ini ya mau 90%, 99% ya itu masih gimana pengusaha lah yang mau akuisisi sebuah klub gitu. Mau datang ke stadion oke, tourism. Makanya gitulah, Inggris sebegitu besar yang kita lihat kan cuma 20 klub aja kan. Iya. Di Premier League kan cuma bisa itu. Cuman kalau misalnya kita lihat ke bawah-bawah kan, edan ternyata perjuangannya banyak pisan di situ Betul. teh gitu kan. Cuma Kak Chelsea ya Chelsea lah yang punya apa? Chelsea pitch owner yang si supporternya bisa beli saham nanti berbentuk sertifikat, ya kan yang akhirnya Trust. si apa tuh si sekelas Abramovich juga nggak bisa mengganti nama stadion Stamford Bridge betul. karena itu Oh, di dibeli Chelsea sama- gitu. Betul, Jadi Iya. dia beli sertifikat. Bukan Chelsea. si kelompok supporternya jadi dapat sertifikat gitu. Jadi jadi kita beli saham supporter, beli saham klub gitu nanti dibentuk sertifikat. Namanya Chelsea Pitch Owner ya. Chelsea Pitch Karena Owner. memang harus ada sistem seperti itu sih karena Ya. apa yang disebut check and balance tuh Betul. ada yang kontra lah, harus ada yang kontra terhadap suatu kebijakan yang mungkin bisa merugikan masyarakat banyak lah gitu. Nah, harus ada. Ya itu balik lagi ke jadi against modern football tuh ya emang direalisasikan sebenarnya Ya, dengan sebatas spanduk gitu kan mungkin ya. ya nggak sebatas hanya sebuah protes terhadap Betul. sepak bola modern, tapi Tapi ada beberapa klub juga yang dia ngeklaim, ya maksudnya bukan ngeklaim, dia bikin spanduk against modern football tuh biar si klubnya kayak gitu. Cuman nah klub masa. Kalau itu yang Asal ada profit buat klub ya, sebenarnya profit untuk klub juga bagus sih Bagus, sebenarnya. ya. Nggak nutup kemungkinan sponsor-sponsor banyak masuk juga ya nggak masalah sih sebenarnya. Sebenarnya itu untuk asal si klubnya tetap ada secara finansial oke. Oke, pemain Nggak bara masalah ragus ya, juara. sebenarnya. Betul. Karena di non football league sendiri banyak banyak klub yang punya sponsor juga banyak pisan gitu. Iya. Banyak pisan berarti kan nggak tertutup kemungkinan untuk sponsor masuk sebenarnya kan. Cuman ya bagaimana kebijakan klub untuk ini sponsor ini boleh masuk atau enggak, terus kemudian ini menyalahi aturan masuk sponsor atau enggak, nah itu kan semuanya harus istilahnya dibadamikan dengan si supporternya sendiri gitu. dikonfirmasi Konfirmasi ya. oleh supporter. Makanya kenapa kalau misalnya kata Jim Corgan tuh boleh aja sebenarnya keputusan kita ngambil sponsor atau enggak itu sebenarnya semua ada di CEO atau di manajemen. Cuman seluruh kebijakan itu harus sesuai dulu dengan permintaan dari si supporter gitu. Makanya kalau misalnya ada yang ngomong, nah tuh kenapa football masih bisa nerima sponsor atau itu, ya sebenarnya itu ya salah juga sebenarnya. Kan ya memang DIY itu kan bagaimana kita mencari sumber dana untuk menghidupi klub, baik itu bisa menghidupi dana diri sendiri ataupun ya dari sponsor pun yang kita lihat juga kalau misalnya bertentangan dengan si ideologi ide, kita ya pasti kita akan tolak juga sih gitu. Nah, gitu. Jadi memang sebenarnya bukan against modern football itu bukan menolak sepak bola modern seluruhnya. Ya yang misalkan cuman ya mungkin ada aspek-aspek yang memang ya akhirnya si supporter nih yang dirugikan Ya gitu. mungkin kan Jadi kalau pakai ulah- gawang awi gitu, pakai pakai bal plastik atau bal coklat ya kan nggak mungkin. Gitu. Ah, Jadi kan ada beberapa klub yang dia bukan ngeklaim ya bikin spanduk biar ke klubnya tahu against modern football gitu. Gitu aja sih. Iya. Padahal sponsornya dan Eling gitu kan, against modern football dia tuh pengen kasih tahu, cuman nggak didengar manajemen. Tapi ada juga yang klub yang emang dari awalnya against modern football ya udah against modern football gitu. Iya. Jadi ya itu ke kolektivitas gitu kan. Balik lagi ke kita bikin klubnya kayak gimana nih? Kok sekarang ada brand gede gitu kan? Jika dibakar hasupannya kan, apakah mau menerima atau enggak gitu kan? Balik lagi ke roots-nya gitu kan? Ya. Ya tetap, dan itu segala sesuatunya didiskusikan dengan supporter. Nah, selain di non league Inggris nih ya, ada nggak tim yang sama seperti AFC Wimbledon tadi yang dijelaskan sama yang prestasinya bagus di luar non Inggris gitu, di luar Inggris? Kalau seingat saya sih ya ada cerita, itu bukan cerita ya, ada kisah satu klub di Skotlandia, itu tuh namanya tuh Gretna FC. Gretna FC itu dia ya klub yang kecil lah kalau disebut kecil lah dibandingin sama Celtic sama Rangers sama Motherwell dan sebagainya. Tapi dia tuh tahun 2006 tuh dia bisa sampai ke final Piala FA-nya Skotlandia. Di tahun 2006 tuh dia tapi akhirnya dikalahin juga sih sebenarnya sama si Motherwell atau Aberdeen gitu ya. Nah, tapi pas di akhirnya tuh dia bisa masuk
tembus ke UEFA Cup. Kenapa bisa tembus? Karena di peringkat 1, 2, 3-nya itu udah diwakili oleh si Celtic Rangers plus si juaranya di FA. Jadi dia berhak untuk ikutan ke Eropa. Nah itu story of Gretna FC. Itu sebenarnya banyak sih cerita itu. Karena dia tuh memang berjuang dari bawah ya sebenarnya dari Liga 3, 2 sampai ke SPL-nya sendiri. Terus secara bertahap dari tahun ke tahun itu dia naik. Nah begitu di tahun 2006 dia langsung masuk ke final Piala FA. Plus dia tahun berikutnya bisa masuk wakili ke UEFA Cup gitu, tapi ya tetap kalah juga gitu karena memang kurang mungkin kurang SDM dan apalah finansial dan sebagainya betul. Nah itu mungkin sih yang paling bisa saya kasih spotlight ya mungkin Gretna FC. Walaupun sekarang udah grupnya udah dibubarin tapi bikin ada lagi FC Gretna kalau saya jadi sekarang tuh. Oh, FC Gretna ya itu dengan konsep yang udunan juga. Sebenarnya kalau konsep udunan enggak, cuman memang dia semi pro. Oh, semi pro. Ya, dari semi pro-nya gitu. Di non football league Scotland dia. Non football league di Liga 3, Liga 2, Liga 1-nya itu non league karena kan konsep non league sendiri kan mungkin di Skotlandia mungkin hanya Liga 1 sama 2-nya aja disebut league. Nah, di bawah itu disebut non league. Nah, dia berangkat dari klub ke-4, 3, 2 sampai ke 1, tapi 1 langsung turun. Gitu. Jadi ternyata non league itu ya udah menjamur ya sebenarnya selain Inggris ada Rusia non league saya. Banyak ya Europe udah. Skotlandia udah ada ternyata. Indonesia baru mulai ya. Indonesia. Sebenarnya udah lama ya, cuman pan football BPL teh. Liga 2 bukannya non league. Bisa lah ya. Ya, Liga 2. Liga 3 gua mau. Oh nggak tahu ya karena nggak tahu kepengurusannya seperti apa gitu ya. Kepengurusan dari manajemen si liga-liga klub-klub di Liga 2, Liga 3, kadang mungkin Liga 1 juga mungkin apakah masih ada yang semi pro ya bisa disebut sebagai non league kalau misalnya memang mungkin ada kayak si Liga 3 juga ada yang profesional ya. Bandung United. Betul. Itu ada emang ya karena itu kan feeder gitu ya, disebutnya feeder club gitu ya. Feeder club pun banyak di Inggris pun banyak feeder club gitu. Feeder club tuh jadi klub buatan klub besar, buatan yang memang harus udah kompetisi aja di bawah. Itu untuk apa gunanya? Itu untuk mengirim pemain-pemain muda atau nggak pemain-pemain yang nggak kepake, ya udah main aja di liga terbawah dulu. Kalau misalnya sudah oke, dijual. Nanti bisa dijual atau diambil. Saya diambil mah. Asal udah ke bawah ini ngatir. Tim satelit mungkin tim satelit, betul. Tim Disebutnya feeder club. Di sekolah lah di tadi ngobrolin Paul Hitton. Paul Hitton itu kan vokalisnya si House Martin sama si Beautiful South. Tapi di albumnya House Martin tuh ada London 1, Hull 5. Ya, Hull City lah, Hull 5. Cuman si Paul Hitton-nya dia kan Blades bla 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 Blades ya, itu penduk Hooligan Sheffield. Bingung kalau kami oke jadi. Tapi Hooligan Sheffield tapi nyiptain lagu Hull. Ya, jadi pas awalnya kan House Martin dulu. House Martin emang band Hull. Dia bikin lagu London 1, London 1, Hull 5. Ya. Nah, pas kade-kade saya tahu jadi The Blades. Sebagai Blades Brigade. Berarti Sheffield United ya, The Blades mah. Terus Sheffield Wednesday mah The Old Thing kan. Si Gunung Hantu kalau mau biru. Sheffield kan Sheffield bagi dua tuh. Kadang ada 3 oke. Ada Sheffield FC, klub tertua di dunia lah. Kalau tahu Sheffield FC. Kemudian ada Sheffield United, yaitu yang merah putih, ya julukannya Blades karena si logonya pun memang ada gitu, makanya disebut The Blades gitu. Ada Sheffield Wednesday. Sheffield Wednesday itu ya kalau tahu si Paulo Di Canio, itu dia pernah di situ, yaitu Sheffield Wednesday. Julukannya The Owl karena ya lambangnya pun ya burung hantu. Tapi berarti 3 ini teh bedanya. Beda. Nah, di sini ada yang salah kaprah bahwa klub tertua itu Sheffield United. Sheffield FC. Padahal mah Sheffield FC. Namanya sama tapi beda sejarah, beda punya tapi cerita. Satu kota tapi beda cerita aja. Oh ya 3 ini teh. Jadi nanti ada Persib Bandung terus ada Riverside Forest-nya. Amin ya. Nah, ini juga untuk si balik lagi lah untuk ke tim si Riverside ini dan mungkin bisa jadi pemantik teman-teman kota lainnya ya. Yang punya apa? Roots sama attitude terus sama si apa sih namanya tuh? Ya maksudnya yang satu campaign mungkin ya. Satu campaign sama kita gitu maksudnya sama si Riverside kan. Ada campaign di beberapa kota. Jakarta, Malang, Surabaya, Jogja, Sleman apa gitu. Bisa mungkin ya. Ada gathering gitu. Ya. Weekend Sabtu Minggu bikin
6 pertandingan, tapi gathering hanya ngebahas cantik lah. Ya, Kalau masalah kalau dari apa namanya dari si media sendiri kan banyak banget ya yang masuk nanyain gitu ya, nge-DM gimana nih kita juga sebenarnya punya semangat yang sama nih sama si Riverside. Kita juga pengen buat klub. Kita minta sharingnya, itu mah kita dengan tangan terbuka pisan kita mau berbagi lah dengan mereka. Walau baru sedikit, oke, ayo. Kalau memang punya semangat yang sama bahwa football for everyone, wah kita mah hayu pisan lah gitu. Plus ada juga beberapa klub yang memang sebelumnya juga udah berdiri dan punya semangat yang sama. Dia juga wah ada ini kita jadi makin semangat nih. Jadi seriuskan deh. Ya kita mah senang-senang aja karena ya kita ngasih vibes yang positif buat mereka dan kita pun tidak membawa tidak membawa kebencian, betul, tidak membawa warna klub. Kita murni bahwa klub ini tuh klub baru loh. Yang kita tuh nggak pernah punya musuh sama sekali. Jadi kalau misalnya mau berteman sama kita ya kita mah terima dengan tangan terbuka, dengan senang hati. Jadi kalau misalnya memang nanti taruhlah dalam beberapa tahun ke depan nih banyak klub-klub yang sama nih sama semangatnya sama kita, ya udah kita bikinin ya semacam trofeo atau misalnya turnamen. Kita bikin match aja lah kita menarik. Yang dibikinnya kan dari supporter juga gitu kan. Jadi sing-singkan aja lah itulah. Ya klub kita mah sharing aja ngobrol. Kita klub baru gitu kan gitu. Nah, gitu. Jadi pesan kita mah senang aja ya dan semoga punya besar harapan kota-kota lain juga memang tumbuh lah, enggak apa ya. Jadi kita juga ikut senang lah gitu. Ada temen gitu ya, temen untuk sharing gitu. Kalau nggak di kota-kota lain pun ya daerah-daerah kita. Setidaknya di kota Bandung dulu aja. Kota Bandung sendiri yang memang punya semangat sama ya silakan lah mau buat pun. Kita mah nggak pernah nganggap mereka rival gitu. Mereka mau bikin Ahok mah nggak mau lawan tanding sama kita hayu kita mah gitu kan. Asal gimana ya asal basicnya itu kita cari teman sebanyak-banyaknya lah. Kalau kata teman kita yang di Pauli mah ya. Yang terpenting lah pertemanan. Ya terus sama itunya juga ya sama campaign sama yang di campaign sama roots-nya sama attitude-nya gitu. Si klub ini tuh ya maksudnya si klub non league yang sama-sama yang si Riverside bikin gitu kan. Gitu. Si susukan ini ya, wahai ngobrol belum beres. Nah, ini kan si pertandingan gimana nih ke depannya? Iya. Pao sebagai atau direkturnya sampai kapan nih Express Gameball tanpa penontonnya aja, soalnya kita juga ingin nonton gitu. Udah greget gitu. Kemarin kan ya Don live IG kan. Uban kamera pakai tripod ban gitu. Ya bawa di tripod tapi cangkel. Terus sebenarnya kalau misalnya untuk sampai bisa lagi jadi ada penonton kita juga nggak tahu ya karena dari si meeting terakhir pun kalau misalnya ada penonton gitu ya walaupun dilarang konsekuensinya itu ya kita antara kita bisa didenda kembali atau kita bisa didiskualifikasi dari operator ini gitu kan. Jadi kan ya pertama ya dua hal yang sangat ya menyakitkan lah buat kita ya. Pertama kalau misalnya kita harus kehilangan supporter juga itu nggak enak buat kita. Kehilangan tempat media kita untuk mengutarakan campaign atau pesan kita juga ya kita juga menyayangkan kalau misalnya kita harus sampai didiskualifikasi. Jadi sementara ini ya mungkin jangan dulu menonton tuh ya, karena itulah untuk menghindari itu. Pertama menghindari dari penyakitnya, terusnya menghindari menghindari PPKM nih. Namun menghindari kita didiskualifikasi lah gitu seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti memang boleh ada penonton lagi juga pasti kita akan infokan lah gitu. Tapi dari sananya udah ada confirm buat nanti sih ada lagi misalnya ada yang ditonton lagi. Mereka juga kayaknya sih masih abu-abu sih kalau terkait karena mereka itu masih merujuknya ke Liga 1 ya. Karena Liga 1 juga memang gak ada penonton gitu. Jadi mereka juga mungkin kecuali kalau PPKM kita jadi levelnya siapa tahu lah, kita tahu bisa turun, kita bisa kesana lagi kayak gitu. Ya, mungkin yang ditakutin juga sama si pihak BPL ini juga dicabut izin mungkin. Jadi ketakutan ini kan jadi sarana yang udah enak dibangun mungkin sama mereka 6 tahun dari 2016 atau tahun berapa tiba-tiba dicabut kan mereka juga aduh. Ya maksudnya bukan ngabela si itu ya, cuman kemarin kan ada obrolan ya. Ada obrolan, ada diskusi. Oh, jadi itu juga tahu gitu ya si BPL tahu, anak-anak tahu gitu. Oh, jadi ada ketemunya gitu ya. Bukan masalah
Ngagung Nah, ego. si Riverside jadi nurut terus itu tah, bukan Nggak, kayak gitu kan? Iya, jadi nggak apa ya, ya nggak ngedepanin ego lah, nggak Ya. saling ngedepanin ego, tapi si pihak mereka juga mengoreksi kesalahannya, kita juga sama mengevaluasi kesalahan kita sendiri dan memang ya nggak etis juga lah, jangan sampai kita klub kita ini kan yang tadinya untuk semua masyarakat untuk kebahagiaan akhirnya malah jadi merugikan si pihak panitia penyelenggara yang mungkin di sana juga ada teman-teman yang cari makan di sana Betul. juga ya, Betul, ya betul, dapat penghasilan kan nanti kalau izin dicabut kan nggak dapat. Ya, klub-klub lain juga kan pengen meluangkan hobinya juga kan, Nah, itu kan jadi malah jadi terhambat kan. efeknya kayak kan gitu. domino nih panjang nih gitu kan Banget lah gitu. kemana-mana mending Kita cari yang aman lah, aman kita buat cari kita, aman buat dulu. buat mereka gitu. Betul. Sebenarnya kalau untuk mau nonton sendiri ya kita sudah mulai kan di live Instagram atau enggak live Twitter. tapi gitu kemarin kan. dengar teman-teman Birthday Bestie ini ya Birthday Brigade mau live via Spotify Oh gitu. jadi mengembalikan aura kembali pendengar Oh, radio iya, Pro 2 iya, iya. jadi nanti Jadi laporan pandangan burung teh ini. nah live di Spotify nanti Siap, jadi siap. sambil dengarnya Ayo, tuh. ayo, Nah ayo. jadi kan lebih jadi memanjakan imajinasi Ya. kembali, mengasah imajinasi. Ayo. Kontrak atau komentator versi komentator itu teh Peri sa. Mekjo RRI. RRI Mekjo jeung sahala anu Bae dudukan nu TPRI weh. Nu TPRI mah si aduh pode urang teh. Maksud Pacua. Ini ayo. Nah lain di Sofian weh. Ya. nanti dibawakan biasa sama Bung Peri. Bung Ya, Peri. Bung Peri nanti dia yang ngabalak-bak lah, yang ngacapruk. Jadi kita akan coba live di Spotify katanya teman-teman supporter ini ya lagi cek kemarin ternyata oke bisa. Oke, cek. Ya. Paling Oke. penambahan tripod lah kamarnya. Kalunya si tripod Uban gini karena kan. Maksudnya ada- tripod mah tinggal kanan, kiri, kanan, kiri. Tapi nanti bisa Pokoknya live. kita kasih yang terbaik lah buat Ya, supporter lah untuk buat biar supporter. bisa lihat pertandingan kita lah Wah. ke depannya. Intinya mah kan bukan si Riverside bukan si Riverside nggak memperbolehkan. Tapi kan ada beberapa part yang kemarin bukan dari si BPL aja yang bikin ya maksudnya Terus. regulasi terbaru ya, yang regulasi terbaru kemarin ini. Tapi kan komunikasi, Ya, diskusi ya Ya. dua arah. Jadi oh ya udah ngambil titik temunya itu. Iya. Jadi buat supporter mah santai lah. ya Nungguan PPKM mah. Ganti ku PPN. PPKN. Nah, ini berpisah tadi ya barusan ya. Bukan kita mengalah manut ke Terhadap BPL operator, ya, manut cuman memang ini yang terbaik, bukan yang Udah diobrolkan secara secara dua kedua belah pihak dua belah lah. pihak. Dan memang ada titik temunya ya seperti ini dulu, kita juga memaklumi ya dengan virus yang betul. merajalela lah ya Sempat dengar juga ketakutan juga BPL tuh ya. Ya, sempat juga. Gara-gara kemarin ya Instagram aya ya buzzer kan kemarin. Anjing. Mau BPL tong angkat buzzer eta. Itu mah baru dak. Mau aya nu akun buzzer eta. Kumaha nu eta nya mending kene fan football eta saya bakal juga aparat fake akun. Dibere nomor telepon tengah WA. Ade. Nah, ini nih buat Riverside sendiri nih, Pak Paubi Ya. kan banyak nih yang pengen banget merchandise ya. Masalah kan itu merchandise buat kelangsungan siklus. Kelangsungan Ya, si klub itu murni ya. Lain dompet si manajemen ya. Bukan, tapi itu Jadi gaji ya tuh 5 miliar sekali. 1 miliar kata. Siliwangi we tuh saya Iya. ieu. Kabeh di manajemen yang non pemain 1 miliar. Nah, ini kan menjual merchandise untuk menopang si klub sendiri. Kedepannya bakal rilis lagi kah atau seperti apa? Atau ada planning untuk yang sering dikampanykan surprise? Masalah kan per eksklusif ya, per 40, per 50 ya, dibikin udah nggak ada lagi gitu kan. Ya. Ya kalau untuk planning si merchandising kan sebenarnya banyak pisan lah yang pengen paling dekat itu pada pengen rilis jersey sih sebenarnya. Jersey itu edan peminatnya tuh banyak pisan gitu. Sedangkan kita sendiri pun masih dalam proses penggarapan dan produksi gitu ya. Nah itu paling ya produksi jersey pun ya nggak sebentar, mungkin agak sedikit lama. Nah, mungkin jadi untuk mengisi itu ya mungkin kita dalam waktu dekat mau meluncurkan beberapa artikel lah ya, beberapa artikel untuk dipublish ke supporter. Buat apa ya? Tujuan utamanya memang untuk biar si klub ini
punya uang sih. Ya. Punya uang untuk apa ya? Buat ikutan liga. Selain untuk ikutan liga kan untuk latihan juga, untuk semuanya lah ada. Karena Operasional lah ya. operasional si klub sendiri lah. Kalau misalnya memang teman-teman misalnya meragukan kemana sih uang-uang ini nih, ya semua juga bakal tersaji di satu laporan keuangan yang akan kita rutin publish di sosmed kita. Jadi semua bakalan bisa lihat kemana sih uang kalian pergi ini. Jadi kalau kalian beli, taruh jersey, taruh t-shirt atau apa, semuanya akan semua tercatat di situ. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk si planning sendiri, pertama 2 t-shirt mungkinnya yang berwarna hitam dan putih akan rilis dalam waktu dekat. Kemudian jersey juga mungkin akan rilis dalam waktu dekat. Plus nanti kita mau coba yang collabs itu ya. Ya. Collabs dengan salah satu band lokal. Boleh sebutin nggak sih kalau ini? Oh, boleh, nggak apa-apa. Soalnya kan udah deal. Oh, udah deal ya. Udah deal. Mungkin kita mau collab sama band Teenage Death Star. Aduh. Kalau itu bakalan surprise lah. Surprise ya. Surprise. Kebayang nu Pemda oge bisa kena support ya. Anu klub Pemda bisa support ya. Kebayang ya Klub sebelah aja bisa, masa kita nggak bisa gitu kan? Ya, itu Dia masih kena degata, kolektivitas masih kena support gitu ya. Nah, itu. Jadi memang apa? Ya ini tadi mungkin ada daya tarik lebih si klub ini tuh yang akhirnya mungkin ya berbicara band si Teenage juga mungkin dia punya perhitungan sendiri mengapa dia ACC. Nah, jadi kan kasih supportnya hanya bukan hanya sebatas ketika lihat anjing naonnya mau bahasa keren mah ketika lihat Ron manual books-na gitu si klub itu kan anjing ieu edan kieu gitu ya. Misalnya kalau kalian roots-na atau dari awalnya terbikinnya juga kumaha kan pasti ya semangat kan. Nanti kita coba undang dari Teenage-nya nih pas rilisnya. Ya, kita jadi kita kan juga nggak tahu nih kenapa mereka mau sama betul. kita. Nah, nanti kita coba. Kita pun aneh kenapa mau. Kenapa mau gitu kan ya. Ya, sekelas itu kebayang bayarannya. Sekelas Pemda. Sekelas Pemda seperti apa ya? Dibayar sakumaha kami kumacikan pasti kan. Nah, rahasia. Karena itu mah pasti bakalan edan lah kalau misalnya kita. Nah, ini buat nanti nih yang si artikel si kaos kan ada dua berarti ya dua warna ya. Lah ya. Berarti beda yang kemarin yang kemarin udah aja itu berarti. Jadi ya. kalau yang masih nanya nih ya kalau kenapa ini jadi repeat nih? Nggak dapet nih itu ya. Pertama kalian kurang gesit gitu ya. Kedua tidak pernah memantau sosmed kita ya karena begitu rilis tuh ada yang pernah mencatat begitu rilis baru sejam tuh udah sold out gitu. Ya karena memang minatnya dan bisa. Jadi antara kalau misalnya mau nitip ke manajemen pun kita nggak bisa ngejamin karena kita coba secara profesional gitu ya. Satu pemesanan itu kita simpan di satu nomor yang benar-benar khusus untuk menangani masalah merchandising. Ya. Nyuk mah. Oh nggak ada. Ya komploknya masih nyuk kan namanya. Kalau penyukan mah nggak ada lah gitu. Mau nyuk kasih Boni we atau kasih Ezra. Ya kadinya we kalau dirasi. Karena apa? Karena kalau misalnya budaya nyuk itu sebenarnya bakalan bikin manajemennya nanti yang bakal pusing gitu. Masalah kan kita sistemnya sistem kolektif ya. Kalau kolektif gitu. di mana-mana juga support each other. Eta sih. Karena nanti kalau misalnya lihat di laporan keuangan pun gitu ya, kalau misalnya siuk di situ nggak ada pos untuk penyukan gitu. Bisa kecuali promosional. Ya, kalau promosional tuh memang kita kasih budget khusus untuk si promosional karena memang untuk menaikkan bukan pamer klub, untuk menaikkan si nama klub lah gitu. Untuk beberapa. Kecuali kalau nanti siuk nanti ditulis namanya Amar Telepon, nama telepon dulu kayak siuk. Nah, penyukan oleh thanks all. Penyukan oleh nanti dipang-pang. Ya, bisa ya. Intinya kan ini untuk bantu klub lah. Masa harus. Pakai tisu basah ada banget lah ya, boleh lah ya. Paling nanti dibully lah nanti anjing mau kaerang apa. Ya, sebeli tisu basah kado banget kan tas siuk ya namanya yang nomor telepon. Ya, ngobrol udah ngalir ngidul lah. Ngidul dari Riverside yang kemarin dapat sanksi terus dibersihkan ya. Dibersihkan bukan gara-gara abolish ketakutan dari Perside tapi ada obrolan ya istilaturahmi ngobrol jeung Ulaj kan ya Ulaj juga ketakutan ieu cenah ngeri kieu diserang gitu kan dan langsung kita bahas football league terus barusan juga planning Riverside seperti apa sudah dijabarkan. Nanti juga kita akan undang beberapa orang juga dari Riverside sendiri, entah dari kitman atau medis atau apa, pemain kita akan coba hadirkan.
cukup saja untuk minggu ini karena baterainya mau habis ya. Baterainya mau habis. Baterai mau habis. Saya Jebo. Session Sunrog. Dadah. Senandung